Banyudono adalah salah satu kecamatan yang berada di kota Boyolali. Daerah ini terkenal karena beragamnya wisata yang dimiliki. Contoh wisata yang paling populer di sini adalah Umbul Winwin Pengging. Selain Umbul Winwin Pengging, Banyudono juga memiliki sebuah umbul yang belum banyak diketahui orang, yaitu Umbul Gemuling. Berlokasi di Desa Ngaru-Aru, Kelurahan Gonowelang, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Konon, Umbul Gemuling ini merupakan mata air tertua atau cikal bakal mata air di daerah ini. Dahulu kala dari cerita di kalangan masyarakat sekitar yang dipercaya hingga saat ini, asal-usul mata air Umbul Gemuling ini berasal dari tanah yang ditancapi tongkat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang disertai dengan doa dan munajat. Setelah tongkat dicabut maka keluarlah mata air yang sangat jernih yang digunakan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk bersuci ketika hendak sholat. Umbul Gemuling ini berasal dari sumber air tanah, mata air yang sangat jernih yang digunakan warga masyarakat. Umbul Gemuling sangatlah jernih sampai dasar sumber sangat terlihat jelas. Lama-kelamaan lubang mata air yang tadinya sebesar tancapan tongkat, akhirnya membesar karena besarnya volume air yang keluar dan bisa membahayakan kehidupan manusia. Musibah datang ketika Umbul Gemuling mengeluarkan air dengan volume yang luar biasa banyaknya. Banyak warga masyarakat yang dulunya memanfaatkan Umbul Gemuling sekarang mengurungkan niat untuk beraktivitas di dekatnya. Masyarakat menjadi ketakutan akan bahaya banjir yang timbul dari air Umbul Gemuling. Benar saja, rumah di sekitar Umbul Gemuling menjadi terendam karena terdapat lubang mata air yang sangat besar. Banyak warga mengirimkan sesaji-sesaji ke Umbul Gemuling, tapi tetap saja air Umbul Gemuling masih mengalir begitu besarnya. Diceritakan pada masa Kanjeng Pakubuwono X, beliau mendapat kabar yang cukup ramai diperbincangkan bahwa ada mata air yang sangat besar di sana, terletak di Desa Ngaru-Aru, Dukuh Gonowelang. Kanjeng Pakubuwono X tertarik dengan mata air yang limpahan airnya begitu besar tersebut. Akhirnya, Kanjeng Pakubuwono X, beliau mendapat petunjuk untuk mengadakan acara tayuban di lokasi tersebut dengan seperangkat alat musik gamelan beserta penyanyi dan penarinya. Kanjeng Pakubuwono X pun memanggil abdi dalam dan memberikan arahan. Beliau mendapat petunjuk bahwa Umbul Gemuling kurang mendapat kebaikan, jadi Kanjeng Pakubuwono X memerintahkan abdi dalam untuk mengadakan acara tayuban di Umbul Gemuling. Tayuban sendiri adalah pagelaran acara seni keraton. Pagelaran tayuban sendiri memiliki arti kurang lebih kebaikan atau kumpulan orang-orang yang berbuat baik. Pemain dan alat tayuban pun dipersiapkan oleh seperti Madapan. Madapan adalah pengangung dalam pementasan. Beliau menjadi pemimpin pementasan seni tayuban. Ronggeng Waranggono, menari dan menyinden menjadi tugas dari Ronggeng Waranggono. Wiyaga menjadi pengiring pementasan tayuban. Wiyaga adalah penyebutan orang yang memainkan seni gamelan. Rombongan kesenian kemudian berangkat dari Keraton Surakarta menuju Umbul Gemuling. Rombongan menggunakan kuda dan gerobak untuk membawa pemain dan alat berupa seperangkat gamelan yang lengkap. Tibalah rombongan di area Umbul Gemuling sore hari. Rombongan beristirahat sebentar dan mulai mempersiapkan pementasan pagelaran tayuban di area Umbul Gemuling. Warga masyarakat berbondong-bondong datang untuk menonton pagelaran tayuban tersebut. Banyak juga yang membantu menyiapkan pagelaran tayuban, dari menurunkan gamelan, membuat makanan sebagai suguhan untuk para pemain pagelaran tayuban. Para pemain disuguhi makanan-makanan tradisional dari masyarakat sekitar Umbul Gemuling. Pagelaran diadakan semalam suntuk oleh Waranggono, Ronggeng yang menari dan menyanyi untuk menghibur masyarakat yang datang. Masyarakat sekitar sangat terhibur oleh pagelaran yang bertempat di mata air Umbul Gemuling tersebut. Satu persatu lantunan lagu serta tarian ditunjukkan oleh Waranggono. Pagelaran terus dimainkan sampai pagi hingga masyarakat merasa kelelahan dan akhirnya tidur di area tersebut. Pagi datang, suasananya tenang diselimuti suara-suara burung berkicauan. Masyarakat mulai terbangun dari tidur. Mereka kaget mendapati sumber mata air yang tadinya deras sudah berubah menjadi kecil. Masyarakat sangat bersuka cita akan hal itu. Keinginan mereka terpenuhi, sumber yang dulu membahayakan dan dianggap bencana menjadi penuh guna. Selepas masyarakat bersuka cita akan perubahan sumber mata air, warga tersadar bahwa para pemain pagelaran tidak berada di sana.
Masyarakat hanya menemukan seperangkat gamelan di area itu. Masyarakat mencari para pemain pagelaran tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Pencarian tidak membuahkan hasil karena para pemain tidak ditemukan, namun masyarakat hanya menemukan pakaian-pakaian yang dikenakan pemain pagelaran saat pementasan di pinggiran mata air. Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat meyakini para pemain pagelaran Tayuban mandi di mata air Umbul Gemuling pada saat warga sudah terlelap tidur. Lelah para pemain gamelan karena perjalanan dan pagelaran serasa hilang pada saat mandi di mata air Gemuling. Mereka bercanda ria di mata air Gemuling tersebut tanpa disadari sampai mandi dan berenang ke tengah mata air yang debit airnya sangat besar tidak membuat pemain pagelaran takut. Para pemain pagelaran tiba-tiba panik seperti orang mau tenggelam, meminta tolong seakan ada yang menarik mereka ke bawah mata air Gemuling. Masyarakat yang pada saat itu sedang tidur tidak ada satupun yang mendengar teriakan meminta tolong para pemain gamelan. Para pemain pagelaran satu persatu pun pasrah karena tidak ada satupun masyarakat yang mendengar teriakannya. Satu persatu pemain pagelaran tenggelam dan hanyut di sumber air Gemuling. Jasad pemain pagelaran tidak pernah ditemukan. Para pemain pagelaran juga tidak kembali ke Keraton Surakarta. Kuda, gerobak, dan alat gamelan pun masih berada di area Umbul Gemuling. Masyarakat meyakini para pemain pagelaran menjadi tumbal berubahnya debit mata air Umbul Gemuling. Sebagai pangiling-eling atau pengingat pada masa itu, masyarakat menenggelamkan satu gong yang besar di sumber air Umbul Gemuling. Mata air yang dulunya dianggap berbahaya dan dijauhi masyarakat sekarang menjadi berkah untuk masyarakat area Gemuling. Beberapa tahun yang lalu Umbul Gemuling ini masih aktif digunakan masyarakat sekitar untuk sarana mandi ataupun berenang. Tetapi pada saat ini kondisi umbul ini sudah tidak terawat. Lokasi sekitar umbul yang dulunya asli dan rindang kini sudah sangat kotor dipenuhi oleh dedaunan kering. Di umbulnya sendiri pun kini banyak dipenuhi lumut. Cukup disayangkan jika umbul ini tidak dirawat, karena jika dikelola dengan baik maka umbul ini bisa dijadikan lokasi pemandian yang sangat bagus. Keadaan ini juga bisa mempengaruhi perekonomian warga sekitar dengan cara berjualan atau menyewakan fasilitas untuk berenang. Demikianlah teman-teman dan sedulur-sedulur pemirsa Healing Channel yang setia cerita di balik sendang Gemuling yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar hingga saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, pemirsa dapat menambahkannya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman dan sedulur-sedulur semua bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini untuk tidak ragu-ragu menekan tombol like, komen, dan subscribe demi berkembangnya channel ini. Terima kasih.